Putri Mata Air. Pada suatu waktu, raksasa bulan yang disebut Munaro sedang berjalan-jalan di tanah tandus bulan. Ketika ia tiba-tiba melihat raksasa bumi yang cantik yang bernama Blula. Munaro langsung jatuh cinta padanya dan memutuskan untuk melamarnya. Dia melompat dari bulan dan mendarat di bumi. Dia berlutut di depannya, memegang pohon seperti bunga, dan menyatakan cintanya pada Blula. Blula sangat terkesan dengannya. Dia tersenyum. Munaro telah memenangkan hatinya. Munaro membangun istananya yang cantik di tepi sungai besar. Itu adalah istana paling cantik di dunia. Blula sangat senang. Segera, bayi Blula dan Munaro lahir. Sang petapa raksasa yang datang untuk memberkatinya mengumumkan, dia akan menjadi putri dari semua mata air dan akan memerintah semua sungai dan danau. Aku menamakannya Putri Mata Air. Blula dan Munaro sangat senang. Ketika Putri Mata Air yang cantik semakin dewasa, banyak pelamar datang untuk menyanyikan pujiannya di bawah jendela istana, tetapi dia tidak menyukai mereka. Dia sangat bahagia tinggal di istananya yang cantik bersama ibunya yang tersayang, sehingga dia tidak peduli sama sekali untuk pelamar manapun. Tidak ada anak perempuan lain yang pernah mencintai ibunya seperti yang dilakukan oleh Putri Mata Air. Suatu hari, Solaris, raksasa matahari, datang untuk membujuknya. Ketika Putri Mata Air melihatnya, dia terkejut karena Solaris adalah pria paling tampan yang pernah ia lihat. Wow! Dia sangat tampan. Hai kau Putri Mata Air yang cantik. Namaku adalah Solaris dan aku datang padamu untuk memintamu menikah denganku. Aku jatuh cinta padamu. Putri Mata Air sekaligus menjadi sedih. Oh, Solaris yang perkasa, kau sangat tampan dan luar biasa. Aku juga mencintaimu. Tapi aku tidak bisa meninggalkan ibuku karena aku lebih mencintainya daripada orang lain. Maafkan aku. Merasa kesal, Solaris pergi. Hari berikutnya, ketika matahari terbit, Solaris kembali ke istana lagi dan memanggil Putri Mata Air. Wahai Putri Mata Air yang cantik, keluarlah dan bicara padaku. Mendengar suaranya, Putri Mata Air segera keluar. Oh, Solaris, aku senang sekali melihatmu. Dan aku juga senang melihatmu, Putri. Dan aku datang memberitahumu bahwa aku tidak mungkin untuk melupakanmu. Aku tidak bisa jauh darimu. Tapi aku juga mengerti cintamu pada ibumu karena aku datang dengan tawaran yang lain. Dan apakah itu? Menikahlah denganku, ikut ke kerajaanku. Tinggal bersamaku selama 9 bulan setiap tahun dan selama 3 bulan yang tersisa, kau bisa datang ke ibumu dan tinggal di sini bersamanya. Putri Mata Air tersenyum karena dia sangat menyukai usulan Solaris. Dia setuju dan pernikahan itu segera diadakan. Setelah pernikahan, dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya dan pergi bersama Solaris. Beberapa hari setelah pernikahan, Munaro menemui Blula. Hei sayang, sudah waktunya bagiku untuk kembali ke kerajaanku menjaga orang-orangku. Lalu bagaimana dengan aku? Apakah aku harus tinggal di sini sendirian? Sayang, aku selalu memintamu untuk ikut denganku, tetapi kau tidak pernah melakukannya. Kau tidak ingin meninggalkan istana ini. Itulah alasan mengapa aku membangunnya. Kau ingat? Ya, aku tidak ingin meninggalkan bumi. Kau pergilah, aku akan menunggumu di sini seperti setiap tahunnya. Mereka berpelukan dan kemudian Munaro pergi. Setelah itu, Blula menjadi kesepian. Berbulan-bulan berlalu dan suatu hari karena merasa sepi, Blula memutuskan untuk berjalan-jalan ke hutan di luar sungai besar. Tidak menyadari bahwa kristal raksasa es telah menantinya. Ketika dia mencapai hutan yang dalam, kristal muncul di depannya. Selamat datang, Blula. Kau perlu waktu untuk keluar dari wilayahmu. Siapa kau? Aku kristal raksasa es. Dan aku di sini untuk mengambil alih dirimu. Membeku. Seketika Blula tertutup es dan membeku. Bumi sekarang adalah milikku.
Dan segera bumi tertutup dengan es. Sungai-sungai membeku, bunga-bunga menghilang, dan hewan-hewan kedinginan. Munaro diberitahu tentang hal ini oleh menteri yang bijaksana. Dia segera meminta menteri yang bijaksana untuk mengatur pertemuan dengan Solaris. Tuan, kau harus bertemu Solaris dengan diam-diam agar Kristal tidak mengetahui pertemuan itu. Jika dia tahu, dia akan mengambil tindakan pencegahan terhadapmu. Kau benar. Apa yang kau sarankan? Menteri yang bijak menyarankan gagasan yang mengesankan Munaro. Hebat sekali. Inilah yang akan kulakukan. Kemudian pada hari itu, Munaro memindahkan bulan dan menempatkannya tepat di antara matahari dan bumi. Ini menyebabkan gerhana dan bumi menjadi gelap gulita. Munaro bertemu Solaris dan Putri Mata Air di tengah jalan dan menjelaskan semuanya kepada mereka. Putri Mata Air sangat ketakutan. Ibu, tidak. Melihat istrinya ketakutan, Solaris sangat marah. Aku akan melebur kristal dengan amarahku. Munaro, menyingkirlah. Munaro mengangguk dan menyingkir. Solaris melepaskan kemarahannya pada kristal, dan tidak lama kemudian semua es mulai mencair. Apa yang terjadi? Kenapa semua esnya mencair? Sinar matahari terlalu kuat untuknya. Dia langsung mengerti bahwa itu adalah perbuatan Solaris. Baiklah, hentikan. Aku tidak akan berhenti sampai kau membebaskan Blula. Aku akan membebaskannya, tetapi aku punya satu syarat. Aku rasa kau tidak mengerti. Kau harus membebaskannya atau aku melelehkanmu. Tidak ada syarat. Baiklah, lanjutkan. Lelehkan aku. Tapi ingat, melelehkan aku akan menyebabkan banjir besar di seluruh bumi dan itu membutuhkan ribuan tahun untuk memperbaikinya. Solaris tertegun. Dia benar. Kita tidak bisa melelehkannya. Tanyakan apa syaratnya. Solaris menjadi lebih marah. Baiklah. Apa syaratmu? Aku akan pergi sekarang. Tetapi setiap tahun ketika Putri Mata Air kembali padamu, aku ingin memerintah bumi selama 9 bulan. Itu tidak masuk akal. 9 bulan suhu dingin yang membeku akan membahayakan bumi. Apa yang tersisa bagiku untuk diberikan ketika aku kembali? Kristal berpikir sebentar lalu berkata, baiklah, 7 bulan. Menurutmu di mana putra kami yang baru lahir Monsun akan pergi untuk petualangannya? Kami telah memutuskan untuk mengirimnya ke istana neneknya setiap tahun selama 3 bulan, sehingga ia dapat mempelajari semua tentang bumi dan menghujani hujan di atasnya. Oh, ayolah sekarang, bayi. Dia bukan bayi biasa. Dia adalah putra Solaris dan Putri Mata Air. Bla bla bla, baiklah. 4 bulan, dan itu yang terakhir. 2. 4. 2. Sudah, hentikan kalian berdua. Tapi sayang, aku hanya berusaha untuk... Iya, aku tahu, tapi ibuku benar-benar seperti patung di sana. 3 bulan. Kau mendapatkan 3 bulan setiap tahunnya. Kau mau ambil atau tinggalkan? Baiklah, kalau begitu, aku akan melihatmu semua tahun depan. Sambil mengatakan itu, dia menghilang ke dalam garis tipis angin dingin, lalu pergi. Putri Mata Air sekaligus mencapai bumi, dan segera setelah dia menginjak rumput, es pun menghilang. Sungai-sungai mengalir lagi, pohon-pohon berbuah, dan binatang-binatang bersuka cita. Bumi terlihat cantik, lapisan es dari Blula menghilang, dan dia bebas sekali lagi. Ibu, Mata Air putriku, kau datang untukku. Keduanya berpelukan, dan Putri Mata Air menjelaskan kepada ibunya yang telah terjadi. Anak perempuanku, suamiku, dan menantuku telah melakukan hal yang benar ketika aku terjebak. Aku sangat beruntung. Dan jangan khawatir, sejauh yang menyangkut kristal, aku akan merangkulnya selama 3 bulan. Tapi katakan padaku apa kabar baik yang akan kau berikan padaku. Ibu, aku telah melahirkan seorang putra. Dan dia akan menjadi raksasa hujan. Dan kami telah menamainya Monsun. Dia akan datang mengunjungimu setiap tahunnya selama 3 bulan. Oh, luar biasa. Aku sangat senang sekali anakku. Dan begitulah yang terjadi. Setiap tahun, Putri Mata Air akan datang selama 3 bulan
untuk mengunjungi Blula dan bumi berkembang. Kemudian Solaris akan datang untuk membawanya kembali ke kerajaannya bersama musim panas di bumi. Kemudian Monsun akan datang mengunjungi neneknya dan tinggal bersamanya selama 3 bulan. Dan pada saat itu akan turun hujan di mana-mana di bumi. Dan ketika dia pergi, Kristal membawa musim dingin bersamanya selama 3 bulan terakhir tahun ini. Dan untuk Blula, dia merangkul semua musim dengan cinta dan bersama di bawahnya, bumi menjadi makmur.